Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat inanya serta maunanya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, terutama kenikmatan kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah untuk menjalani ibadah suci di bulan suci Ramadan. Ibadah yang penuh barokah, ibadah yang penuh maghfirah, di mana tidur kita akan dijadikan ibadah, nafas kita bernilai tasbih, dan doa-doa kita akan dibagindakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tetap terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Khairu ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wahai pemirsa, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada suatu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasrihu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Dari hadis tersebut di atas kita mengambil hikmat bahwa insya Allah kalau kita dengan puasa, seorang disehatkan oleh Allah dan dijauhkan penyakit. Ada sebuah kisah menarik tentang dialog antara secara pribadi Raja Harun al-Rashid dengan Ali bin Husain, di mana dokter itu bertanya kepada Ali bin Husain, "Hai Ali, Al-Quran tidak membahas tentang kesehatan." Mendengar perkataan itu, Ali bin Husain pun menjawab kepada sang dokter, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan ilmu kesehatan hanya dalam separuh ayat dalam Al-Quran, yakni makan dan minumlah dan jangan sampai berlebihan." Kemudian sang dokter pun bertanya lagi kepada Ali bin Husain, "Nabi Muhammad tidak mengajarkan kesehatan?" Ali pun menjawab, "Nabiku membahas lengkap hanya dalam satu hadisnya." Apa itu bunyinya? "Wahai Ali, manusia tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek daripada Abu lainnya. Cukuplah baginya beberapa suap makanan saja untuk menegakkan tulang intinya, yaitu sepertiga untuk makanan, minuman, dan paling." Nabi sang dokter kesan terkagum-kagum dengan jawaban Ali bin Husain dan mengatakan, ternyata Hippokrates tidak apa dan bapaknya dibandingkan kitab suci dan Nabi. Dari kisah di atas, pemirsa dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari penjelasan Ali bin Husain jelas tersirat erat sekali dengannya puasa dengan kesehatan. Di antara keutamaan puasa
dalam kesehatan, yaitu yang pertama keseimbangan anabolisme dan katabolisme dalam tubuh kita. Dalam berpuasa terjadi keseimbangan antara anabolisme dan katabolisme, yaitu penyusunan sel dan perombakan sel yang berakibat asam amino dan zat lainnya memberikan manfaat dalam permajaan sel dan komponennya dengan memproduksi glukosa darah dan mensuplai asam amino dalam darah sepanjang hari. Selain meningkatkan keseimbangan anabolisme dan katabolisme, puasa juga mengontrol kadar gula darah ini terjadi pada penderita, khususnya penderita diabetes. Kadar gula darah dengan berpuasa, kadar gula darah insya Allah akan menurun. Tidak terjadi peningkatan makanan yang kita makan sehari-hari, sehingga kadar gula darah yang akan dijadikan ke dalam darah itu menjadi gula otot dan menjadi energi. Beberapa manfaat lagi dalam berpuasa, manfaat kesehatan yakni meningkatkan kesehatan jantung. Dengan puasa, pola makan kita lingkungan, jadi kesehatan jantung bekerja dengan maksimal karena tidak ada penumpukan makanan antara keluarnya karbon dioksida dan masuknya oksigen yang ada dalam tubuh kita yang teratur. Di antara yang paling penting lagi yaitu keutamaan puasa untuk kesehatan kita, yaitu sebagai program diet. Ini khususnya bagi orang-orang people. Program diet mungkin diperlukan karena mungkin kita biasanya setiap hari makan terus, tapi dengan puasa kita bisa mengubah pola makan kita. Beberapa dokter dan ahli kesehatan juga mengatakan bahwa dengan puasa itu adalah sebagai pijakan atau terapi bagi orang-orang yang berpenyakit lambung atau asma. Dengan mengubah pola makan kita, insya Allah tidak ada penumpukan zat makanan yang ada dalam tubuh kita, sehingga proses metabolisme yang ada dalam tubuh kita berjalan dengan lancar. Yang tidak kalah penting lagi adalah kaitan kesehatan fisik dengan kesehatan psikis. Dengan berpuasa bisa menurunkan hormon adrenalin kita. Dengan berpuasa, hormon adrenalin kita menurun karena kita menahan amarah, menahan nafsu. Kenaikan hormon adrenalin jika kita marah itu bisa sampai 20-30 kali, sehingga sampai terjadi peningkatan risiko penyakit pembuluh darah, jantung koroner, dan akhirnya stroke. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, akhirnya kita bisa mengetahui manfaat puasa untuk kesehatan kita dan kesehatan fisik maupun psikis. Mari kita laksanakan yang kewajiban kita puasa yang sebagai insan, karena dengan keikhlasan Allah akan menerima segala amal pada kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan Ramadan di tahun depan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.